Hai semuanya, perkenalkan aku Alivia Ramadhani, peserta Latsar CPNS BPSDM Jawa Barat tahun 2022, Angkatan 3, Kelompok 3, NDH 23. Saat ini, saya telah mengidentifikasi 6 isu di tempat kerja saya, Puskesmas Pembelan 2 Banjarnegara. Saya jabarkan dampak dan pihak-pihak yang terdampak dari isu tersebut. Yang pertama, pencatatan dan pelaporan digital EPBGBM belum optimal. Data balita, bumil, dan rematri belum dilaporkan secara lengkap pada situs pelaporan digital EPBGBM. Dampaknya, sehingga tindak lanjut terhadap masalah gizi sulit dilakukan secara cepat, tepat, serta sulit dilakukan monitoring evaluasi dan status gizi bagi Dinas Kesehatan. Pihak yang terdampak, puskesmas, pasien, dan Dinas Kesehatan. Yang kedua, kurang optimalnya pemantauan tablet tambah darah pada remaja putri. Pemantauan konsumsi tablet tambah darah pada remaja putri di unit wilayah kerja Puskesmas Pembelan 2 masih belum optimal. Dampak dari isu tersebut, tidak terpantaunya konsumsi tablet tambah darah pada remaja putri dan sulit dilakukan monitoring dan evaluasi konsumsi TTD bagi Dinas Kesehatan. Pihak yang terdampak adalah kesehatan remaja putri itu sendiri. Yang ketiga, rendahnya partisipasi masyarakat dalam kunjungan posyandu. Hanya 1.548 dari 2.733 balita di unit wilayah kerja Puskesmas Pembelan 2 yang datang ke posyandu dan ditimbang pada bulan Juni. Dampaknya, tidak terpantaunya status gizi balita. Pihak yang terdampak adalah pasien, puskesmas. Yang keempat, asuhan gizi terstandar belum terlaksana. Belum terlaksananya asuhan gizi terstandar dikarenakan program dan pelayanan gizi sebelumnya kekurangan tenaga, serta belum tersedia formulir-formulir asuhan gizi di dalam rekam medis. Dampaknya, pasien tidak akan mendapatkan pelayanan gizi sesuai standar dan petugas gizi tidak dapat mencapai angka kredit. Pihak yang terdampak adalah pasien dan petugas gizi. Yang kelima, pencatatan data untuk pelaporan gizi dari bidan desa masih manual. Penarikan data oleh Dinas Kesehatan dan Kemenkes kini telah menggunakan digital, yaitu melalui link Bitly dan situs gizi terpadu. Dampaknya, kinerja petugas gizi kurang efektif dan efisien karena harus memindahkan data manual dari bidan desa menjadi data seperti yang diminta oleh Dinas Kesehatan dan Kemenkes. Yang terakhir, belum tersedianya media konseling gizi. Media konseling gizi sangat dibutuhkan untuk mempermudah nutrisionis dalam menjelaskan porsi makan yang dianjurkan kepada pasien sesuai dengan kebutuhan individu. Dampaknya, memerlukan waktu yang lebih lama untuk menjelaskan hingga pasien paham pengaturan porsi makan yang sesuai dengan kebutuhannya. Pihak yang terdampak adalah untuk menentukan core issue, saya menggunakan teknik tapisan USG. Urgency, dilihat dari tersedianya waktu, mendesak atau tidak masalah tersebut diselesaikan. Seriousness, yakni dengan melihat dampak masalah tersebut terhadap produktivitas kerja, pengaruh terhadap keberhasilan, membahayakan. Dilihat dari total dan ranking, yang menjadi core issue adalah kurang optimalnya pemantauan tablet tambah darah pada remaja putri dengan total nilai 15. Selanjutnya saya menganalisis core issue dengan menggunakan diagram fishbone. Yang pertama ada men. Jumlah petugas yang terbatas untuk penyuluhan pengetahuan remaja putri tentang anemia yang masih rendah. Lalu, kurangnya monitoring dan evaluasi. Saya memiliki beberapa gagasan kreatif untuk menyelesaikan core issue tersebut. Yang pertama, membuat sistem pemantauan berbasis Google Form. Yang kedua, membuat media penyuluhan berbasis video yang dikemas dengan konten terkini. Yang ketiga, menggunakan media sosial sebagai media promosi tentang pentingnya konsumsi tablet tambah darah. Yang keempat, menjalin komunikasi dengan koordinator remaja putri setiap sekolah melalui WhatsApp. Dan yang kelima, melaksanakan program Gema Ceria, Gerakan Remaja Cegah Anemia, yang mana kegiatannya berupa senam dan minum
Demikianlah analisis isu dan gagasan kreatif yang bisa saya berikan untuk mewujudkan smart governance. Mari kita bersama mewujudkan smart governance Kabupaten Banjarnegara.